Selamat siang Bu Saruni. Siang Pak Eko. Ya, pada siang hari ini rencana Bu Saruni akan supervisi akademik. Ya, pada siang hari ini juga kita akan melaksanakan pra supervisi akademik. Boleh saya tahu Bu, ini kira-kira mau ngajar di kelas berapa Bu? Saya mau mengajar di kelas 10 AKL 2. 10 AKL 2. Kalau boleh tahu materinya tentang apa Bu? Ini? Materinya tentang bilangan berpangkat Pak Eko. Nah, ya, tujuan dari pembelajaran itu apa Bu? Yang diharapkan ya, dari siswa? Adapun tujuan yang saya ingin sampaikan ke anak-anak, bagaimana siswa tersebut dapat mengetahui pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana siswa dapat melakukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat tersebut. Mungkin itu dua poin terpenting untuk tujuan dari proses bilangan berpangkat itu sendiri. Kalau metodenya Bu? Menggunakan metodenya saya gunakan discovery learning, menemukan. Discovery learning ya. Pak. Oke, itu bagus sekali. Nah, untuk memastikan Bu, ini baru rencana kan Bu ya? Untuk memastikan materi itu tersampaikan atau bisa untuk memastikan siswa itu paham dengan materi, itu kira-kira apa Bu indikatornya Bu? Kalau saya sih Pak, untuk lebih anak-anak supaya lebih memahami itu, yang pertama saya lakukan, saya memberikan materi singkat. Sebelum memasuki, saya harus menjelaskan apa itu bilangan berpangkat, bagaimana prosesnya. Kemudian saya memberikan materi singkat mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu saya membuat kelompok ya, kelompok. Jadi paling tidak itu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 anak. Kemudian dari situ saya memberikan kuis atau LKPD ya, lembar kerja siswa di tiap kelompok itu untuk menyelesaikan permasalahan yang mengenai bilangan berpangkat itu sendiri. Mungkin itu Pak salah satunya. Oke Bu, terima kasih luar biasa Bu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kira-kira Bu Saruni, untuk mengatasi ya siswa yang mempunyai kesulitan dalam memahami bilangan apa tadi? Berpangkat, kira-kira bagaimana? Yang pertama, yang saya lakukan yaitu namanya metode teman sejawat ya Pak. Yang pertama, biasanya saya melakukan tutor sebaya, memberikan pendampingan dari jadi anak yang sudah memahami materi bilangan berpangkat ini, saya suruh menjelaskan ke anak-anak yang kurang paham. Kemudian pada saat mereka menjelaskan itu, saya memberikan pendampingan khusus juga kepada mereka. Terus rangkaian terakhir itu memberikan kuis atau memberikan tes kembali untuk mereview apakah anak tersebut sudah memahami atau belum. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa. Apakah ada evaluasi akhir Bu? Evaluasi akhirnya ke depannya ini saya berusaha untuk memperbaiki minat belajar siswa. Misalnya saya menggunakan teknologi nih Pak. Jadi saya melakukan pemutaran video edukasi untuk meningkatkan minat belajar siswa lagi untuk kedepannya. Kemudian saya juga akan memberikan motivasi atau reward ya, berupa penghargaan nih, misalnya memberikan hadiah kecil supaya anak-anak itu termotivasi lagi untuk lebih giat belajar. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk kedepannya. Oke, itu rencana yang baik Bu. Mudah-mudahan nanti
rencana hari apa Bu di Eh, di pembelajarannya untuk kelas untuk ini rencananya hari Selasa Pak. hari Selasa, mudah-mudahan lancar Amin. dan bisa sukses dan apapun tujuan ataupun rencana yang akan diberikan untuk siswa bisa tercapaikan semuanya. Oke Pak Eko. Ya, sudah terima kasih juga sudah berbagi rencana dan nanti kita akan laksanakan lagi di pasca observasi nanti. Oke Pak Eko, terima kasih banyak waktunya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita masuki pelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang memimpin doa sebelum kita masuk ke materi inti. Silahkan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rusmini SPD selaku pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jayapura. Yang kami hormati Ibu Sahruni selaku guru matematika yang pada saat ini sudah melakukan pelaksanaan supervisi akademik. Tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Bagaimana Bu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eko, baik Ibu. Kemudian setelah tadi memaparkan materi, anak-anak bisa menerima dengan baik apa yang saya jelaskan tadi Pak Eko. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah buat, kalau tidak salah materinya tentang bilangan berpangkat Bu ya. Iya betul Pak. Dari tujuan yang sudah dibuat, apakah sudah terpenuhi atau sudah tersampaikan? Ya Pak, dari tujuan yang saya paparkan tadi, untuk pengertian bilangan berpangkat hampir secara umum anak-anak sudah memahami, tapi untuk mengenai sifat-sifat hanya sekitar 80% anak yang memahami, sekitar 20%-nya itu masih perlu bimbingan khusus. Khususnya dari saya sendiri nanti akan menjelaskan ulang materi apa yang belum bisa mereka pahami, mungkin itu. Kemudian penyebabnya ada sebagian siswa belum memahami materi yang disampaikan Ibu, khususnya sifat-sifat bilangan, kira-kira apa itu? Mungkin Pak, faktor yang pertama itu mereka kurang konsentrasi Ya. pada saat tadi saya menyampaikan di kelas. Kemudian ada juga anak yang memang betul-betul kurang minat untuk mengikuti pelajaran matematika. Mungkin salah satu kendalanya seperti itu. Nah, ini bukan minat ya Bu. Iya. Minat dengan kesukaan memang nggak bisa kita Iya, paksakan. Nah, kira-kira Bu, mungkin ada kiat-kiat bagaimana caranya anak-anak supaya senang matematika, tertarik matematika, khususnya di pelajaran usahawan apa yang kira-kira Ibu akan lakukan? Kalau saya sih Pak pribadi akan berusaha meningkatkan metode pembelajaran saya. Misalnya saya melakukan pemutaran video nih, video pembelajaran atau video edukasi. Jadi anak-anak akan cenderung lebih tertarik dengan apa yang ditampilkan di video itu, memotivasi siswa lagi untuk lebih serius dalam mengikuti pelajaran. Kemudian saya juga akan berusaha memberikan reward atau motivasi kepada anak-anak melalui pemberian hadiah kecil ya, melalui pemberian hadiah kecil apabila anak tersebut mampu menyelesaikan soal yang saya berikan. Mungkin seperti itu. Wow, bagus sekali tuh. Itu merupakan apa namanya, untuk menarik minat siswa biar dia termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Iya Pak. Nah, dari tujuan, kemudian dari pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir. Dari
modul ajar yang sudah dibuat, apakah ada yang belum tersampaikan Bu? Atau sudah semuanya? Kalau sesuai dengan modul ajar ya semuanya sudah tersampaikan sih Pak. Oke. Ya secara keseluruhan. Bagaimana asesmennya Bu? Asesmennya itu penilaian, saya memberikan lembar kegiatan siswa LKPD. Jadi ini tadi saya lakukan dalam proses berdiferensiasi, ya membagi anak secara berkelompok, 3-4 kelompok, sambil membagikan soal LKPD itu, kemudian anak-anak menyelesaikan soal yang tadi. Setelah hasilnya dia selesaikan, kemudian mereka naik mempresentasikan hasil yang telah didapatkan. Jadi anak-anak yang belum sesuai dengan jawabannya bisa bertanya kepada kelompok yang sudah benar dan sudah sesuai dengan jawabannya. Oke, itu merupakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi khususnya di di asesmen ya. Kalau di diferensiasi itu ada proses, kemudian produk, ada hasil. Tadi hasilnya itu anak-anak tadi bekerja kelompok. Nah sekarang nih Bu, kalau seandainya dari pembelajaran tadi dari poin 1 sampai 10, Ibu Sahroni ini ada di posisi keberapa ya? Kalau saya sih Pak, ya sekitar 8 lah. Wah 8 luar biasa. Nah, jadi, nah kalau di posisi 8 pingin ditingkatkan lagi tidak Bu? Ya, atau cukup berusaha untuk meningkatkan lebih baik lagi supaya anak-anak bisa mencapai 10. Nah sekarang nih untuk pengembangannya ini untuk khususnya Bu Sahroni ini supaya naik level dari 8, apa yang Ibu akan lakukan? Ya rencananya mungkin di samping saya melakukan pendekatan lebih eksklusif lagi untuk memberikan materi atau menjelaskan lagi materi yang belum mereka pahami. Kemudian juga saya melakukan tutor sebaya ya. Tutor sebaya itu jadi anak-anak, jadi kalau mereka misalnya agak sungkan, agak takut untuk bertanya kepada saya, mungkin dari siswa, dari temannya mereka itu mereka dapat bertanya seperti itu. Jadi melakukan tutor sebaya, jadi siswa yang mengajarkan temannya yang kurang paham tentang materi yang saya. Wow, itu yang bagus tuh Bu Sahroni. Ya, terima kasih Bu Sahroni sudah berbagi pengalaman. Saya berharap kedepannya lebih bagus lagi dan lebih sukses lagi. Mungkin saya terakhir dari sini Bu. Perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching dengan saya apa Bu? Masyarakat. Senang sih Pak, maksudnya ada masukan. Setelah Bapak melihat sendiri, mungkin Bapak akan memberikan saya masukan di mana letak kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih bagus lagi, dan siswa serta murid-murid dapat lebih aktif lagi dibanding yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Dari percakapan ini ada yang memberatkan enggak Bu Sahroni? Alhamdulillah tidak ada Pak. Ya, oke. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Sahroni. Iya Pak. Dan sukses selalu untuk Bu Sahroni. Oke Pak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikat aja. Kan nggak usah pakai dikat aja. Ya, sudah. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih, hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk menyaksikan coaching Pak Eko terhadap rekan sejawat Ibu Sahroni. Saya menyimak dari awal percakapan Pak Eko, sudah luar biasa, mantap dan perlu ditingkatkan kembali. Namun ada hal-hal kecil ya, mungkin hal-hal kecil yang perlu Pak Eko perhatikan ketika memberikan pertanyaan kepada Ibu Sahroni tadi. Mungkin Pak Eko lebih meningkatkan sedikit parafrasenya
gitu. Jadi ada kata-kata kunci yang Pak Eko lewatkan di situ. Mungkin ada di situ rewardnya bisa digali lebih dalam lagi. Tadi kan belum ditanyakan kan, Ibu misalnya mau membuat rewardnya berbentuk apa betul, gitu ya, iya. betul. Terus dari pemuatan tadi, mungkin dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi ada hal-hal yang perlu ditambahkan mungkin ya. Bukannya mau ini ya, ini hanya sekedar sharing ya Pak Eko ya. Hal-hal yang perlu ditambahkan itu mungkin strategi atau model pembelajaran yang digunakan oleh Bu Sahruni tadi sudah efektif atau belum. Mungkin sudah ada pertanyaannya, cuman lebih ya betul. Jadi kurang mengena seperti itu kalau menurut saya. Jadi mungkin itu saja sih refleksinya atau sedikit umpan balik dari saya. Untuk secara keseluruhan Pak Eko sudah luar biasa, percakapannya sudah runtut, walaupun mungkin iya, kalau menurut Pak Eko mungkin berapa ya penilaiannya? 8. Oh 8, luar biasa, berarti mantap. Berarti kurang sedikit saja, iya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, baik Pak Eko, terima kasih. Percakapan kali ini sangat luar biasa. Terima kasih Bu Guru Sahruni sudah mendampingi Pak Eko selama praktek observasi pembelajaran kelas. Oke, dipersilakan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.